Sebelum itu marilah kita bersama-sama dengarkan terlebih dahulu sebuah special speech yang akan disampaikan oleh Chairman of Forum Digital Indonesia BUMN. Untuk itu hadirin boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Fajrin Rashid. Disilakan. Kami persilahkan Bapak. Silakan. Atau mau saya pinjemin mikrofon pelunas hutang saya Pak? Jangan dong. Baik, kami persilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Irnanda Laksamanawan serta seluruh tim dari iTech. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan dari 4Digi BUMN yang ada di sini. Saya mungkin singkat saja, jadi saya di sini mewakili 4Digi. 4Digi ini adalah forum digital BUMN, merupakan forum yang berisi direksi ataupun leaders dari seluruh BUMN di bidang IT dan digital Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kami senang sekali bisa berpartner dengan iTech untuk acara 4Digi, acara Digitech Award 2024 kali ini. Dan mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa menyaksikan apresiasi kepada para leaders di bidang IT dan digital. Lanjut. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kami terdiri dari leader-leader IT dan digital di BUMN. Sebagai ketua umum saya sendiri dari Telkom, kemudian sebagai sekjen ada Pak Haryadi di sini dari PT Pos Indonesia, kemudian sebagai bendahara Pak Arga dari BRI. Ada 5 bidang di dalam 4Digi, nanti saya akan jelaskan secara singkat satu persatu. Bidang 1 diketahui oleh Pak Panji dari Pupuk Indonesia di bidang Digital Capability Building. Kemudian ada Pak Timothy Utama, Direktur dari Mandiri untuk bidang 2, Governance, Risk and Compliance. Bidang 3 ada Pak Teguh dari Pegadaian, kemudian bidang 4 ada Pak Bu Beatrix dari bidang Ecosystem Development, serta bidang kelima ada Pak Eri dari Pertamina untuk bidang Collaborative Innovation. Kami berdiri 2 tahun lalu, sebelumnya bertransformasi dari yang dulunya namanya 4T atau Forum IT BUMN, dengan visi atau misi ingin mewujudkan BUMN kelas dunia di bidang IT dan digital. Jadi harapan kami adalah kalau Bapak Ibu sekalian melihat mungkin BUMN ada yang sudah maju di bidang IT dan digitalnya begitu ya, rekan-rekan BRI, Mandiri misalnya. Tapi harapannya adalah bahwa sebagai satu grup atau kelompok besar, masing-masing BUMN ini bisa tumbuh bersama-sama di bidang IT dan digital. Dan tentu saja kami juga tidak berada dalam lingkungan yang vakum. Kami juga sebagai contoh di bidang 4 sering juga berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar BUMN termasuk dalam kegiatan hari ini. Karena kami juga percaya bahwa kolaborasi itu harus dilakukan oleh semua pihak, BUMN, perusahaan swasta, kampus, masyarakat umum, komunitas dan lain sebagainya. Next. Nah ini sejalan dengan memang apa yang sudah dicanangkan Bapak Ibu sekalian oleh Kementerian BUMN, di mana ada 5 pilar utama yang itu kami padankan dengan 5 program kerja 4Digi BUMN di bidang talenta, digital capability building, kemudian di bidang business model innovation melalui governance, risk and compliance yang baik begitu ya, teknologi leadership, kemudian collaborative innovation untuk mendukung investasi salah satunya, dan juga bagaimana kita berinteraksi dengan ekosistem di luar BUMN. Next. Di bidang digital talent BUMN, Bapak Ibu sekalian, bahwa BUMN punya salah satu visi ingin mewujudkan kira-kira 20% talenta itu melek digital atau IT. Dan per tahun ini itu sudah tercapai. Jadi 20% atau sekitar 200.000 talenta dari BUMN sudah memiliki skill di bidang digital atau IT, hanya memang mungkin masih banyak di antara talenta-talenta ini yang masih memiliki skill basic. Sehingga kami juga sangat terbuka untuk berkolaborasi, untuk bisa meningkatkan skill, baik itu teman-teman di BUMN maupun pihak-pihak lainnya di luar sana. Jadi kami banyak melakukan pelatihan-pelatihan, monthly capability building dan lain sebagainya. Next. Di bidang 2 atau GRC, Bapak Ibu sekalian sudah familiar bahwa di tahun ini sebagai contoh kita akan mengimplementasi UU PDP di bulan Oktober 2024. Jadi ini menjadi PR bersama termasuk kami di BUMN supaya
seluruh perusahaan BUMN bisa comply, bisa siap untuk menghadapi implementasi UU PDP ini. Dan tentu saja kami juga sangat terbuka juga kalau misalkan ada inisiatif nih, apakah itu misalkan workshop, kemudian saling sharing, best practice di perusahaan-perusahaan untuk bisa sama-sama comply dengan UU PDP ini. Karena ini merupakan hal yang saya pikir sangat penting karena dendanya juga tidak main-main begitu ya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita bersama baik perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Next. Di bidang teknologi leadership, ini merupakan bidang yang kami sering sekali mengeksplor teknologi-teknologi baru. AI, blockchain, metaverse. Kami hampir setiap bulan menyelenggarakan monthly gathering begitu ya, untuk membahas teknologi-teknologi yang baru. Kami juga banyak mengundang pakar, mengundang startup, mengundang perusahaan swasta, dan lain sebagainya untuk bisa berbicara dan saling sharing best practices di sini. Next. Di bidang 4 yang tadi saya sampaikan, kami banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Seperti contohnya misalnya di tahun lalu kami mengadakan acara 4Digi Goes to Campus. Kami mengunjungi 10 kampus ternama di Indonesia untuk bisa memberikan pengalaman atau sharing terkait dengan seperti apa sih sebenarnya talents yang dibutuhkan oleh BUMN khususnya di bidang IT dan digital. Jadi dengan harapan bahwa para mahasiswa, para akademisi di kampus bisa semakin juga melihat dan kemudian bisa memperkecil gap antara apa yang di-outputkan oleh kampus dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja baik di perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta pada umumnya. Next, yang terakhir adalah collaborative innovation, bagaimana kita bisa berkolaborasi antara BUMN dan juga dengan pihak-pihak lain. Sebagai contoh, di tahun lalu kami bekerja sama dengan Microsoft membuat sebuah Microsoft Framework Agreement yang pada intinya adalah untuk semua BUMN yang ingin menggunakan produk Microsoft dimulai dari Microsoft Office begitu ya, dapat memperoleh harga atau penawaran yang terbaik. Nah ini adalah salah satu yang kami lakukan sebagai wujud service kepada masing-masing BUMN dengan harapan supaya ketika BUMN membutuhkan software, cloud, services, dan lain sebagainya dapat memperoleh penawaran yang terbaik. Nah, ini contoh bahwa bagaimana sebenarnya kalau kita berkolaborasi, bekerja sama, baik antara perusahaan di dalam BUMN maupun dengan perusahaan ataupun komunitas lain di luar BUMN, itu kita bisa memperoleh hasil yang lebih optimal daripada kalau kita misalnya hanya bekerja atau beraktivitas seorang diri. Ini yang biasanya kami sampaikan kepada semua pihak bahwa kalau kita berbicara soal IT maupun digital, itu perubahan atau tren terjadi sangat cepat sekali Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang belajar atau melihat teknologi baru begitu ya, sangat mungkin 1-2 tahun lagi ada teknologi lain lagi yang kemudian kita mesti belajar kembali. Sekarang kita barangkali Bapak Ibu sekalian sering mendengar istilah Gen AI, ChatGPT begitu ya. Sangat mungkin 2-3 tahun lagi ternyata ada teknologi baru lagi. Kemarin saya baru juga melihat berita begitu ya bahwa sudah mulai ada riset ataupun pilot program terkait dengan quantum computing dan diprediksi bahwa dalam tahun 2027 atau 2028 begitu ya, ini akan sudah mulai masif sehingga kita juga harus mengantisipasi. Nah ini adalah contoh bahwa ternyata teknologi ini berkembang sangat cepat sehingga saya pikir forum-forum seperti ini, acara-acara seperti ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bisa bersilaturahim, berkolaborasi, dan bisa bertukar pikiran begitu ya untuk kemudian sama-sama membangun agar perusahaan ataupun institusi kita masing-masing bisa semakin maju lagi, bisa lebih baik lagi khususnya di bidang IT maupun digital. Saya pikir itu dari saya. Sekali lagi saya sangat apresiasi acara Digitech Award 2024 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu momentum untuk kita bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan contoh terkait dengan bagaimana bisa menjadi leader atau mengembangkan inovasi di bidang digital dan IT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk tetap di atas panggung. Yes, karena juga spesial. Bapak akan mendapatkan terima kasih tentunya. Iya. Ini adalah spesial. Kenapa kita berikan spesial terima kasih Kenapa untuk Bapak kira-kira? Fajri? Karena khusus di Collaboration Partner of Digital Digitech Award hari ini Bapak menjadi partner untuk kita semuanya tentunya ya. Baik, Bapak boleh Ya. berdiri di tengah panggung tentunya. Baik. Dan kita akan mengundang kepada yang terhormat Bapak Insinyur Priyantono Rudito PhD dan juga Bapak Insinyur Inanda Laksanawan MSc ENJ
MBM PhD, disilahkan untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Fajrin. Boleh berikan tepuk tangan yang sangat meriah tentunya. Betul sekali, Iya. terima kasih banyak tentunya sebesar-besarnya karena sudah menjadi partner untuk hari ini ya. Betul sekali. Baik, izin untuk berfoto bersama Bapak, kami persilahkan. Iya, tapi sebelum itu kita serahkan terlebih dahulu sebuah plakat ucapan terima kasih Iya. Bapak, izin. Ini dia. Iya, kita serahkan terlebih dahulu plakatnya Bapak, kami persilahkan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan berfoto bersama. Kami persilahkan Bapak. Iya, inilah dia. Baik, izin untuk berfoto bersama saja, siap? Disilakan, ini dia. Diserahkan oleh Bapak Priyantono Rudito. Boleh Satu. berikan tepuk tangan yang sangat meriah sekali lagi. 2, 3, sekali Iya. lagi 1, 2, 3. Terima kasih Terima banyak. kasih. Baik. Terima kasih banyak Bapak Fajrin. Semoga tahun depan nanti jadi partner Amin. lagi. Amin.